Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang rumus sukses dalam bidang apapun ya. Ini saya mau menjawab salah satu pertanyaan yang masuk ataupun keresahan yang masuk dari salah satu mentee saya ya, yang join dalam program mentorship saya, di mana dia itu saat ini bekerja dan ingin mendapatkan penghasilan tambahan, dan kalau bisa penghasilan itu bisa jadi usaha utama sehingga dia tidak perlu bekerja lagi gitu, bekerja ikut orang lagi spesifiknya. Dan dia sudah ikut berbagai macam kesempatan ataupun peluang gitu ya, ketika ada misalnya opportunity untuk menjadi misalnya affiliate, di mana ketika dia ngejualin suatu produk dia dapat komisi. Nah itu dia kayak udah join kayak training-trainingnya, join webinar-webinarnya. Bahkan saya juga kalau nggak salah ada satu grup webinar tentang affiliate yang saya waktu itu join, ada dia juga udah masuk di dalam grup WhatsApp-nya juga. Jadi dia udah mulai explore. Tapi saat ini dia bingung gitu. Untuk eksekusinya itu seperti apa ya. Nah, untuk mengatasi hal itu gimana sih cara untuk mengatasinya? Jadi ada satu prinsip ya, ini prinsip NLP, Neuro Linguistic Programming ya, yang salah satu hal yang penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi ada satu prinsip namanya itu prinsip TOTE atau TOTE. Itu adalah definisi ataupun sebuah framework di mana kita kalau mau mencapai suatu sukses, kita itu pasti harus action dulu gitu. Kita harus tes dulu ya. Tes, kita operate, kita coba lakukan ya. Kalau masih belum berhasil, kita tes lagi dengan cara lain. Kalau sudah berhasil, baru kita exit ya. Jadi TOTE itu tes, operate, tes, exit. Jadi nggak ada satu cara yang pasti berhasil gitu. Pasti kita harus ngetes dulu, kita harus mungkin adjustment dulu, baru kita dapat feel-nya seperti apa, baru kita dapat match-nya itu gimana gitu ya. Makanya kalau di marketing itu juga ada yang namanya tes dan ukur ya. Tes dan ukur itu jadi kayak misalnya contoh kamu mau memasarkan sebuah produk. Kamu tes, oh kalau iklan seperti ini itu yang datang gimana? Kalau iklannya seperti ini, misalnya yang sebelumnya pakai video, kalau nggak pakai video itu gimana gitu. Kalau iklannya offline pakai brosur, gimana kamu sebarin? Kalau kamu iklannya itu di Instagram atau di Facebook, itu gimana? Itu kamu tes gitu. Sampai akhirnya dari situ, kamu bisa dapat data, kamu tahu mana yang works dan enggak, dan kamu bisa kurangi yang tidak works. Misalnya, oh ternyata iklan offline itu nggak works untuk bisnismu, ya udah fokus aja sama iklan yang online, misalnya seperti itu. Jadi harus ada tes dan ukur. Dan saya pernah baca di buku, kalau nggak salah bukunya Denny Santoso gitu ya. Dia juga pernah ngebahas tentang TOTE, di mana ibaratnya itu kita kayak nyalain sebuah keran ya. Keran di hotel kan ada yang kalau misalnya ke kiri itu dingin, kalau ke kanan itu panas gitu kan. Tapi mungkin kamu pernah ngerasa kayak kayaknya terlalu kanan sampai akhirnya panas banget gitu. Terus kamu agak geser ke kiri untuk menyesuaikan suhunya. Nah itu juga sama kan. Itu salah satu bentuk TOTE kan. Kamu tes dulu, operate, kamu ubah. Ketika itu udah works, kamu exit. Ya. Dan kalau dalam konteks usaha ya, khususnya juga mentee saya tadi yang mau coba dapat penghasilan tambahan tapi belum action seperti itu. Langkah pertama adalah coba aja kamu mulai praktek dari apa yang kamu nyaman untuk lakukan
Ya, kamu punya beberapa opportunity nih. Ya udah kamu pilih aja mana yang mau kamu lakukan dulu. Mana yang paling mudah kamu eksekusi. Setelah itu kamu bisa adjust ketika setelah kamu praktekkan gitu. Sama, saya juga dulu nyoba banyak hal. Ya, saya pernah jualan asuransi, saya pernah jualan MLM, saya pernah jualan properti gitu. Itu saya coba dulu tuh banyak hal. Sampai akhirnya ketemu, oh yang cocok itu ternyata saya itu di dunia HR sebagai seorang profesional gitu. Dan juga kalaupun ada side hustle-nya itu ya di podcast ini misalnya berkaitan dengan pengembangan diri karena saya passionate juga di dunia pengembangan diri seperti itu. Nah, itu kan perlu tes dan ukur gitu. Perlu ngetes mana yang works, mana yang enggak, mana yang sesuai dan yang enggak baru kita terapkan dalam diri kita gitu. Dan ketika saya fokus nih, waktu itu kan saya 2018 tuh juga pernah kayak bikin konten. Saya juga bikin konten di YouTube dan di podcast itu kalau nggak salah yang barengan itu di 2020 kalau nggak salah pas COVID tuh, pas momen-momen ada pemotongan salary karena adanya COVID, terus saya harus cari pekerjaan baru ataupun ekstra tambahan uang karena tahun depannya saya mau merit. Terus saya akhirnya nyobain di konten ya, dan ketika di konten saya juga tes juga tote gitu. Saya nyoba dulu misalnya dari kontennya. Saya ada yang bahas HR. Jadi konten saya dulu tuh gado-gado gitu. Ada bahas HR, ada bahas tiba-tiba bahas keuangan, bahas apa segala macam. Dan dari situ saya juga belajar, oh ternyata yang paling disukai itu tentang pengembangan diri, tentang gimana mencapai tujuan, menjaga kesehatan mental kita. Ternyata itu yang dibutuhkan. Oke, saya mulai lebih banyak fokus ke sana kontennya. Terus dari secara platform, saya cobain tuh dari YouTube dan podcast. Terus saya juga nyoba lewat dari konten itu, saya juga lewat tulisan, saya coba di Instagram dan di LinkedIn. Dari hasil tes itu ternyata yang paling works di Spotify. Ya, di Spotify paling oke, kayak cocok aja gitu di sana. Dan ya udah akhirnya ya udah saya fokus deh di Spotify gitu. Fokus satu platform sampai jadi dan fokus topiknya juga saya fokus sama yang paling works. Dan dari situ akhirnya podcast bertumbuh. Bahkan kami sempat dapat eksklusif kontrak dari Spotify yang lumayan lah ya dulu, tambah-tambahan juga. Terus dapat penghargaan juga, ada 3 penghargaan dari Spotify dari 2022 sampai 2023. Wah, itu luar biasa banget gitu. Dan bisa bikin webinar, terus punya beberapa program gitu. Dan program-program yang kami jual juga itu juga semua tes dan ukur gitu. Dulu ngejual workshop live. Namun ternyata karena waktunya agak sulit dan saya waktu itu punya baby, jadi agak sulit gitu buat live. Akhirnya bikin online course. Dijual online course ke para peserta, ya lumayan gitu ya. Income tambahan lah ya buat nambah-nambah. Namun kita evaluasi lagi, ternyata kayaknya kalau live itu bisa kasih impact yang lebih optimal. Jadi selain jual online course, terakhir kami juga memberikan penawaran itu mentorship gitu, mentoring. Sehingga dari situ peserta bisa share apa kendalanya, apa tantangannya, dan dari situ saya bisa secara live memberikan advice, mengetahui apa pain point-nya, seperti itu. Dan ternyata ketika itu dilakukan, saya jadi paham, oh ternyata member-member premium saya ini inginnya itu ternyata konten-konten misalnya atau produk-produk yang berkaitan misalnya side hustle, kayak contohnya di episode ini. Terus tentang leadership,
gitu. Dan juga ada juga yang tentang mental health. Nah, dari situ kan saya juga jadi tahu gitu dan bisa juga jadi mengembangkan produk-produk selanjutnya gitu untuk making impact untuk para peserta. Nah, jadi prinsipnya adalah tadi ya, TOTE, Test, Operate, Test, Exit. Jadi, kamu lakukan dulu langkah pertama. Apakah sudah pasti berhasil ketika langkah pertama dilakukan? Tentunya tidak gitu ya. Tapi kalau kamu tidak action sama sekali, itu udah pasti kamu tidak berhasil. Ya, jadi kamu praktek aja, terus kamu adjust, kamu belajar lagi, kamu praktek lagi, adjust lagi, sampai kapan? Sampai berhasil. Ya, kalau mau lebih cepat ya kamu bisa juga belajar dari orang yang sudah pernah mencapai hal itu. Oke, thank you semuanya udah dengerin episode kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kamu ada pertanyaan, silahkan kamu bisa komen atau kamu bisa DM ke @selfdevpodcast di Instagram. Thank you semua. Never stop learning. Because life never stop teaching.